Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Tadi kita bernyanyi sama-sama. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah menaklukkan kuasa dosa, iblis dan maut. Sungguh besar kasih karunia dan perbuatanmu kepada kami. Karena dengannya kami menikmati kemenangan-Mu dan mendapat kehidupan yang kekal. Suruhlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, sehingga iman kepercayaan kami tetap hidup dan kami melihat keselamatan yang telah Engkau kerjakan. Berikanlah kepada kami kekuatan, sehingga kami senantiasa mampu mempersembahkan sukacita dan syukur serta puji-pujian sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan sebagai pengganti dasar kita terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Shalom Bang. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Sekolah minggu? Yes, ayah. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu hari ini puasa Bahan. Tetap bangkit berdiri adik-adik. Yuk adik-adik kita menyanyikan lagu yang kedua yaitu Bapak Abraham. Yuk adik-adik bangga semangat ya. Bapak Abraham
lalu didoakan, berdoa dimulai. Berdoa selesai, yuk adik-adik kita bernyanyi sayang sayang. Oke adik-adik, saatnya kita mendengarkan sedikit firman Tuhan. Persilakan Alkitabnya, buku tulisnya, dan terutama siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan ceritakan lagu jadi seperti tadi.
kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau yang memberkati kami Tuhan Yesus, dan berkatilah firman yang disampaikan oleh Guru malam Minggu bisa menjadi berguna di dalam kehidupan kami dalam sehari-hari. Inilah doa kami yang tak sempurna, terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Kakak harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kakak mau adik-adik yang ada di rumah dalam posisi siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak punya cerita tentang seorang raja yang bijaksana dan dua orang ibu. Kira-kira siapa ya raja yang bijaksana ini? Yuk langsung aja kita simak video berikut ini. Raja Salomo dan dua ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Adik-adik, itu tadi cerita tentang Raja Salomo dan dua orang ibu yang memperebutkan bayinya. Nah, kisah Raja Salomo ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Jadi adik-adik, Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud.
Raja Salomo ini meminta hikmat bijaksana yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat kepada Allah. Karena Raja Salomo mengasihi Allah dengan segenap hati dan akal budinya, dan dia menaati segala perintah-perintah Allah, maka Allah memberikan hikmat bijaksana tersebut kepada Raja Salomo. Nah, suatu hari datanglah dua orang ibu dengan satu bayi. Mereka memperebutkan bayi tersebut. Jadi kita misalkan dua ibu ini menjadi ibu A dan ibu B. Nah, di dalam Alkitab di 1 Raja-Raja 3 dari ayat 17 sampai ayat 21 menceritakan tentang perbuatan ibu B terhadap ibu A. Nah, di ayat 22 ibu B berkata, "Bukan anakmulah yang hidup dan anakmulah yang mati, tetapi perempuan yang pertama berkata pula itu ibu A, bukan anakmulah yang mati dan anakmulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja, memperebutkan bayinya. Lalu di ayat 24 dikatakan, sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada ibu A dan setengah lagi kepada ibu B." Lalu ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Jadi karena ibu A ini merasa kasihan, akhirnya dia mau menyerahkan bayinya kepada ibu B. Tetapi ibu B berkata juga, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah." Jadi jadi ibu B ini malah mau menyuruh untuk Raja Salomo membagi dua tubuh bayi ini. Nah, dari perkataan ibu A dan ibu B, akhirnya Raja Salomo mengetahui bahwa ibu A adalah anak dari bayi tersebut, karena ibu A mempunyai belas kasihan kepada bayi tersebut. Sehingga Raja Salomo memberikan bayi tersebut kepada ibu A. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Yuk adik-adik, kita mau belajar seperti Raja Salomo. Kita mau membedakan yang baik dan yang jahat, sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Oke, sampai sini dulu cerita kita hari ini. Kita mau mengakhiri firman Tuhan kita kali ini. Yuk kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan seperti Raja Salomo ya Bapa, yang boleh membedakan yang baik dan yang jahat ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Sungguh kami menyerahkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye. Oke adik-adik, saatnya kita menyelesaikan ibadah minggu kita hari ini. Yuk adik-adik, persiapkan diri adik-adik, bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Aku
Marilah kita berdoa menyampaikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu, memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.